Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Hasan dan ini adalah Muhammad Haikal Rahman. kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan judulnya Konstitusi di Indonesia. Langsung aja kita ke intinya ya. Dimulai dari pengertian. Pengertian dari konstitusi. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Namun, menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik negara, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi menurut bahasa. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda constitute. Dalam bahasa Latin constitutio, constituere. Dalam bahasa Prancis yaitu constituer. Dalam bahasa Jerman Verfassung. Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Selanjutnya adalah konstitusi menurut para ahli. Kekuasaan yang terbatas adalah sebuah risiko yang sangat besar. Oleh karena itu, konstitusi merupakan sesuatu yang harus ada untuk membatasi kekuasaan. Pengawasan dan pembatasan dilakukan terhadap tindakan-tindakan pemerintah atau penguasa. Yang pertama ada dari K.C. Ware. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Yang ketiga ada dari Lassalle, yaitu konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara angkatan, perang, partai politik, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, dari Kurnimanto Sutopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latinisme yang berarti bersama dengan dan statut yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Kedudukan konstitusi. Konstitusi menempati kedudukan yang begitu krusial di dalam kehidupan ketatanegaraan sebuah negara, sebab konstitusi menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan fakta sejarah perjuangan para pahlawannya. Walaupun konstitusi yang terdapat di dunia ini tidak sama satu dengan lainnya baik dalam hal bentuk, isi, maupun tujuan, namun pada umumnya semuanya memiliki kedudukan formal yang sama, yakni sebagai yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar, sebab konstitusi berisi ketentuan dan aturan tentang perihal yang mendasar dalam kehidupan sebuah negara. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sifat konstitusi. Yang pertama, luas atau fleksibel dan kaku atau rigid. Konstitusi bersifat kaku sebab untuk mengamandemen konstitusi diperlukan prosedur yang rumit, sedang bersifat luas karena konstitusi mudah mengikuti dinamika zaman. Jika diperlukan, konstitusi tidak membutuhkan prosedur yang khusus atau rumit. Perubahan tersebut cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Yang kedua, formil dan material. Konstitusi bersifat formil yang artinya tertulis. Dua, formil dan material.
Konstitusi bersifat formil yang artinya tertulis, sedangkan bersifat material dilihat dari segi kontennya yang memuat hal-hal bersifat dasar dan pokok bagi negara dan rakyat. Konstitusi yang bersifat rigid tidak dapat mengikuti dinamika zaman sebab tidak hanya memuat hal-hal pokok saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. Undang-Undang Dasar 1945 walaupun perubahannya memerlukan prosedur istimewa, namun bersifat luas sebab memuat peraturan yang bersifat pokok-pokok saja sehingga mudah mengakomodasi dinamika zaman. Selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua adalah fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Yang ketiga adalah fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara lembaga dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Lalu yang kelima adalah fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang keenam, ada fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony. Lalu yang ketujuh adalah fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau yang disebut juga social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Yang kedelapan yaitu yang terakhir adalah fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dari konstitusi. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua adalah melindungi HAM. Lalu yang ketiga adalah pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Macam-macam konstitusi. Menurut C.F. Strong, konstitusi terdiri konstitusi tertulis atau documentary constitution adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi yang disebut non-documentary constitution adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Lalu adalah macam-macam konstitusi sendiri adalah satu, berdasarkan sumber kekuasaan, yaitu konstitusi asli atau disebut juga written constitution, dibuat dan disahkan oleh badan legislatif atau konstituen yang terpilih khusus untuk tujuan tersebut. Lalu yang kedua adalah berdasarkan bentuk, yakni konstitusi tertulis atau disebut juga codified constitution, diatur dalam satu dokumen tertulis. Yang ketiga, berdasarkan isi. Konstitusi kaku atau rigid constitution memiliki prosedur khusus untuk mengubah isi konstitusi, sedangkan konstitusi fleksibel atau flexible constitution lebih mudah diubah sesuai keadaan. Yang keempat, berdasarkan pembuat konstitusi. Konstitusi sipil atau civil constitution dibuat oleh pemerintah sipil atau badan legislatif. Tidak terasa kita sudah sampai kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri dari kelompok kami menyimpulkan bahwa konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggara bernegara. Karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Profesor Hamid S. Atamimi mengatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas,
sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.